Selimut pembungkus itu masih terlihat utuh meskipun bergelimang tanah. Namun aroma yang keluar dari dalam selimut itu serasa mampu membunuh segala pembuluh. Mungkin aroma itu telah menembus dinding-dinding tembok rumah warga karena disampaikan oleh angin siang ini. Perlahan bungkusan itu dibuka oleh beberapa petugas. Tak sulit untuk membukanya. Mereka memotong tali pengikatnya dengan gunting yang tajam. Bungkusan itu terbuka. Sesosok mayat tampak terbujur dengan anggota badan yang masih utuh. Muntah. Akhirnya kami semua tak sanggup lagi menahannya. Sebusuk inikah aroma bangkai manusia? Kupikir bangkai ayam sudah busuk. Ternyata bangkai manusia 100 kali lebih busuk hingga mengorek isi perut orang yang mencium aromanya. Nyonya Margaret sebagai ibunya saja tak sanggup mendekat. Ia jijik saat melihat jasad yang masih utuh. Awalnya ia mendekat ingin memeluk. Aroma itu membuatnya muntah dan menjauh. Lagi-lagi tamparan itu kuterima. Aku mengerti apa yang ia rasa. Biarkan ia tumpahkan amarah. Percuma bila membela diri, takkan ada yang percaya. Akan kupastikan kau mendapat hukuman yang setimpal. Tunjuk Nyonya Margaret ke batang hidungku dengan tangan kirinya. Aku terdiam. Pasti perempuan ini merasakan kepedihan yang luar biasa. Pipi ini kuat menerima tamparannya. Namun dada ini tak cukup kuat menahan rasa iba. Tanpa terasa, air mata ini mengalir dengan sendirinya. Bukan karena sakit atas tamparannya, melainkan sakit yang ia rasa ikut aku rasa. Maafkan aku, Nyonya. Tampar saja aku andai itu bisa membuatmu lega. Aku meminta maaf karena ikut mengubur jasad putranya, bukan karena telah membunuhnya. Kulirik Nyonya Vivian, ia juga menangis. Lebih tepatnya pura-pura menangis. Bungkusan itu telah berhasil dibuka, namun pisau yang ia gunakan tak tahu keberadaannya. Di mana ia sembunyikan pisau yang bersimbah darah waktu itu? Padahal kulihat ia membalutnya dengan jasad Tuan Felix. Sial. Sekarang akulah yang menjadi tersangka utama. Izinkan aku masuk. Dari arah lorong menuju posisi kami berdiri, kulihat ibu ditahan oleh 2 orang petugas. Bibir ini bergetar. Aku ingin menangis di pelukannya. Hanya dirinya yang bisa memberiku kekuatan. Tidak bisa, Nyonya. Kami sedang melakukan penyelidikan. Aku hanya ingin mendampingi putriku. Dia bukan pembunuh. Dia hanya membantu Nyonya Vivian mengubur jasad suaminya itu. Dialah yang bunuh. Dialah pembunuh yang sebenarnya. Tunjuk ibu pada Nyonya Vivian. Mana buktinya, Nyonya? Tanya petugas yang menahan ibu. Aku tak punya bukti. Tapi aku tahu siapa Nur. Dia anak yang baik. Mana mungkin seorang tukang cuci membunuh majikannya dan mengubur di rumah majikannya itu sendiri. Coba kalian pikir dengan otak kecil kalian itu. Teriak ibu pada petugas itu. Semuanya terdiam. Pemeriksaan jasad Tuan Felix terhenti sejenak. Namun seorang petugas yang memeriksa jasad itu kulihat memegang sesuatu. Ia memasukkannya ke dalam kantong celana selagi yang lain lengah. Hei, apa yang kau sembunyikan? Teriakku agar yang lain mendengar. Nihil, yang lain justru lebih fokus pada ibu. Nyonya Vivian mendekat dan menampar wajahku bertubi-tubi. Lihat ibumu, dia malah memfitnahku. Sudah berapa hatiku terima kau bekerja. Dasar tahu diuntung. Laila mendekat dan menahan tubuh Nyonya Vivian. Ia bertingkah bak pahlawan kesiangan. Aku takkan berubah pikiran. Bagiku pengkhianat tetaplah pengkhianat. Kami tak lagi teman. Sudahlah Nyonya, kasihan Nur, ucap Laila membelaku. Aku tak butuh dikasihani.
Ujarku seraya berjalan menuju tempat ibu berdiri dengan tangan yang masih diborgol. Setelah memohon pada petugas, akhirnya ibu dibiarkan masuk. Pemeriksaan kembali dilakukan. Sebuah dompet terdapat dalam kantong celana Tuan Felix. Celananya saja masih utuh. Tentu dompet di dalamnya juga masih utuh karena jasad itu hanya terkubur selama kurang lebih 1 minggu. Beberapa kartu dikeluarkan dan disusun oleh seorang petugas yang mengenakan sarung tangan. Kartu-kartu itu ia jajarkan di atas tanah agar semua bisa melihat. Selembar kertas ikut ia keluarkan dan ia buka. Petugas itu melihat ke arahku. Ia mendekat dan menanyakan sesuatu. Apa ini nama dan tanda tanganmu, Nyonya? Sebuah surat perjanjian utang. Tertera namaku, tetapi tanda tangan itu bukan milikku. Itu tanda tangan ibu. Ibu melotot dan menutup mulut dengan kedua telapak tangannya. Maafkan aku, Nur. Itu tanda tanganku saat Tuan Felix menyerahkan beberapa juta uang waktu itu. Tulangku serasa ingin rontok. Surat itu bisa memberatkan hukumanku. Ibu menandatangani surat perjanjian utang itu tanpa sepengetahuanku. Kalian lihat bukan? Perempuan ini membunuh karena tak mau membayar utang itu. Lagian, mana mungkin dia sanggup membayar? Gajinya saja tak seberapa. Petugas sepertinya semakin yakin bahwa aku pelakunya setelah mendengar ucapan Nyonya Vivian barusan. Mereka membungkus jasad itu dengan kantong mayat dan membawanya pergi. Barang-barang milik Tuan Felix juga mereka bawa beserta sepucuk surat yang tertera namaku. Aku kembali diseret menuju kantor kepolisian untuk mempertanggungjawabkan apa yang telah mereka tuduhkan. Kali ini ibu ikut bersamaku. Di dalam mobil tahanan, ponsel bututku yang dibawa ibu tiba-tiba berdering. Nama hari tertera di layar abu-abu itu. Ibu mengangkatnya karena aku tak bisa. Tangan Nur diborgol. Dia tak bisa mengangkat teleponmu, ucap ibu di telepon. Mungkin Hari menanyakan keberadaanku. Ibu hendak menempelkan ponsel di telingaku, tetapi aku menggeleng. Tak ingin bicara padanya di saat seperti ini. Nur tak mau bicara padamu. Silakan saja kalau kau ada waktu. Mungkin kehadiranmu bisa membuat Nur lebih tenang. Tenang apanya? Kehadirannya justru membuatku semakin muak. Dia pasti akan menertawaiku. Jangan sampai Hari datang dan sok menjadi pahlawan di hadapanku. Setiba di kantor polisi, petugas kembali memasukkanku ke dalam ruangan berukuran 4x4 meter itu. Ini hanya tahanan kantor. Aku ditahan di ruangan ini sebelum dilakukan sidang. Saat sidang telah selesai dan hukumanku telah diputuskan, maka aku akan dipindahkan ke dalam penjara yang sebenarnya. Ibu telah disuruh pergi oleh petugas. Tinggallah aku sendiri merenungi nasib buruk yang tak kunjung henti. Tak lama, Hari datang dengan senyum penuh kemenangan mendekati ruanganku. Menjijikkan. Ternyata part ini terlalu panjang, jadi saya membuat menjadi 2 bagian. Terima kasih. Assalamualaikum.